Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahayu. Hari ini saya mendampingi calon guru penggerak Ibu Intan dari SMP Negeri 1 Garut. Hari ini Ibu Intan akan melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap guru dapat membedakan pembelajaran itu dengan 4 cara. Salah satunya adalah berbicara tentang konten. Konten atau isi adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Yang pertama, bagaimana siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa memungkinkan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Beberapa siswa memungkinkan memiliki pengetahuan secara parsial dan beberapa orang siswa memungkinkan telah menguasai pengetahuan tentang materi yang diajarkan. Dari itulah kehadiran pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi untuk para guru. Dari kedua gaya belajar peserta didik juga yang berbeda-beda. Ada pembelajaran yang visual, auditory, dan kinestetik. Seorang pembelajar yang visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan melalui melalui presentasi yang disampaikan secara visual oleh seorang guru. Pembelajaran auditori akan lebih mampu memahami tapi secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Sedang pembelajaran kinestetik adalah seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memasukkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini ke dalam pengajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam mengembangkan berbagai konten dan bahan ajar yang dapat menjangkau setiap siswa. Yang kedua, proses. Seorang guru akan dilihat secara pembelajarannya melalui proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada seorang siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian yang berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Bukankah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap jiwa manusia Indonesia memiliki keunikan, memiliki keistimewaan. Maka siswa-siswa kita adalah siswa-siswa yang istimewa. Guna untuk menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa, maka guru harus memahami minat, kemampuan, tingkat pengetahuan setiap siswa. Untuk apa? Ini semua diperuntukkan agar guru memahami bagaimana cara belajar masing-masing siswa dengan karakteristik yang unik dan memiliki sifat-sifat yang khas. Memahami kebutuhan siswa di awal pembelajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran
yang berbeda dan membantu para siswa untuk dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Yang disampaikan oleh Bu Intan ini adalah mencakup 3 pembelajaran berdiferensiasi, di mana pengelompokan siswa yang auditory, yang visual, dan kinestetik menjadi bagian-bagian kelompok kecil, dan metode pembelajarannya pun sudah terlihat berbeda. Adapun produk yang disampaikan oleh calon guru penggerak hari ini adalah aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi, bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukan dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menulis laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran dan lainnya. Saudara sekalian, dalam pendidikan guru penggerak, siswa menjadi topik tujuan kita. Keberpihakan terhadap siswa menjadi bagian dari hal yang sangat penting. Siswa yang baru mengenal satu topik mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan selain mereka yang memiliki pemahaman topik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan diferensiasi produk ini akan memberikan kepada siswa berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran secara individual. Hal yang sangat-sangat berpengaruh di dalam pembelajaran juga adalah lingkungan belajar. Secara umum ada 2 lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Demikian hasil pendampingan individu hari ini, dan saya tutup dengan kesimpulan akhir bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki manfaat bagi siswa. Yang pertama, pertumbuhan yang sama bagi semua siswa. Pada prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi diadaptasi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka. Metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkat. Oleh karena itu, secara individu seorang guru harus dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar dan mengarahkan mereka untuk mewujudkan potensi belajar mereka secara optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah memiliki manfaat pembelajaran yang menyenangkan. Ketika guru mengadaptasi serangkaian strategi pembelajaran yang selaras dengan tipe belajar siswa, maka siswa akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dipersonalisasikan. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.